معاشر الكرام، كان من أخطر الأمور التقدم بين يدي الله ورسوله بأن يقول ما لم يأتي في الكتاب والسنة، أو يعمل تدينا وتقربا إلى الله عز وجل بما لم يأتي في الكتاب والسنة. وتأمل في هذا الآية الأولى من سورة الحجرات، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومعنى قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. هذا حاصل كلام المفسرين في معنى الآية كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقولوا أي في باب العقيدة والإيمان حتى يقول أي الله، ولا تفعلوا أي في باب العبادة والعمل حتى يأمر الله سبحانه وتعالى. لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. ولهذا في ذم النبي عليه الصلاة والسلام خلوف الشر الذين يأتون من بعد الأنبياء، وصفهم بهذه المخالفة، قال: ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ولهذا يجب على المسلم أن يكون ضابطا نفسه تماما في أقواله وأعماله، في علمه وعمله، في عقيدته وعبادته، ضابطا نفسه بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang sangat berbahaya adalah mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam masalah agama, dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Itu seorang berani berbicara tentang masalah agama apa yang tidak diucapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja membuat akidah sendiri, sengaja membuat ibadah sendiri. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala di awal dari surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Apa artinya jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya? Kalau kita perhatikan perkataan para ahli tafsir dalam buku-buku tafsir, buka buku-buku tafsir, intisari dari perkataan para al-mufassirin, apa kata mereka? Ai la taqulu hatta yaqul. Janganlah kalian berbicara sampai itu diucapkan oleh Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taf'al hatta ya'mur. Dan janganlah kalian berbuat sampai Allah yang perintahkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan. Ini inti dari makna ayat ini, la tuqaddimu. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Jangan kita berbicara kecuali setelah ada dalilnya, dan jangan kita beribadah berbuat kecuali setelah ada dalilnya. Apa maksudnya? La taqulu hatta yaqul. Janganlah kalian berbicara, berpendapat sampai ada dalilnya. Kata para ulama, yaitu dalam masalah akidah, dalam masalah iman. Jangan kalian berbicara tentang masalah akidah. Jangan kalian berbicara tentang masalah iman kecuali ada dalilnya. Kemudian apa maknanya? Wala taf'alu hatta ya'mur. Janganlah kalian berbuat sampai diperintahkan. Ini adalah masalah ibadah. Melakukan ibadah apapun, cek dulu ada perintahnya atau tidak. Kalau tidak ada perintahnya, maka jangan lakukan. Barang siapa yang berani berbicara tentang akidah dan iman tanpa dalil, maka dia telah mendahului Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa berani melakukan perbuatan ibadah yang tidak diperintahkan, berarti dia telah mendahului Allah dan Rasul-Nya. Kembali kita kepada perkataan para ahli tafsir tentang ayat ini. Oleh karenanya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mencela orang-orang yang datang belakangan. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, yakhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna bima la yaf'alun wa yaf'aluna ma lam yu'maru. Rasulullah SAW mensifati orang-orang tercela tersebut yang akan datang belakangan. Kata Nabi, mereka
ya, berbicara tentang apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi pintar ngomong tapi tidak bekerja, tidak berbuat. Kemudian sifat yang kedua, wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Jadi akan datang orang-orang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri mereka yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan, padahal mereka tidak diperintahkan. Namun mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu ibadah-ibadah yang baru. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, baik dalam berakidah maupun dalam beramal, beribadah, agar dia jelas bahwasanya akidah dan ibadahnya benar-benar berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن أعظم المحرمات وأكبرها القول على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والمراد بلا علم أي بلا علم بالمصدر والمعول، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قال في شرع الله وفي دينه بلا مستند من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو قائل على الله وفي شرعه بلا علم، وقاف ما ليس له به علم. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Kemudian juga Syekh mengingatkan perkara yang lain. Di antara perkara yang juga berbahaya yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, yang ini merupakan a'zamul muharramat, perkara yang sangat haram, adalah al-qaul 'ala Allah bila ilm, berbicara ya tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini sangat diharamkan dalam Al-Quran. Makanya dalam ayat Allah sering berkata, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan engkau berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui, apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Apa yang dimaksud berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Syekh menjelaskan, yaitu kalian berbicara tentang agama Allah tanpa ada dalil, tanpa ada sandaran, ya, tanpa ada sumber yang jelas. Kemudian kalian berbicara tentang agama, tentang akidah, tentang ibadah tanpa ada sumber yang jelas. Inilah yang disebut dengan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama Allah, tentang akidah, tentang keimanan, tentang ibadah tanpa dalil. Ini berani berbicara tanpa ilmu. Oleh karenanya barang siapa yang berbicara tentang syariat Allah, tentang agama Allah tanpa sandaran yang jelas, tanpa dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW, maka dia adalah seorang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini perkara yang sangat diharamkan dalam syariat. Dan dia mengikuti perkara yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah, janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Jangan diikuti. Kalau enggak ada dalil, jangan diikuti. Kalau Anda nekat mengikuti apa yang tidak ada dalilnya, ingat, ada tanggung jawabnya di akhirat. Kata Allah, inna sam'a wal basara wal fuada, pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarang ikut. Salah ikut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah ikut terjerumus dalam al-qaul 'ala Allah bila ilm, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan dia adalah a'zamul muharramat, perkara yang sangat diharamkan oleh Allah. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا الأمر تأكيدا متكررا في خطبه ومواعظه ونصائحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان إذا خطب الناس قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيؤكد في هذا على المصدر الصحيح كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويحذر من المصادر المختلفة المتنوعة التي تبعد الناس عن الحق وعن الهدى بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور. أيا كانت طريقة هذا الإحداث بأي وسيلة أو أسلوب أو طريقة،
فاحذروا من ذلك كله والزموا الحق والهدى الذي بين في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menegaskan perkara ini. Ya, bahkan beliau sering menegaskan berulang-ulang dalam khutbah-khutbah beliau, dalam nasihat-nasihat beliau, dalam wejangan-wejangan beliau, beliau sering berkata, "Amma ba'du." Kemudian daripada itu, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sungguhnya perkataan yang paling benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk adalah dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Lihat, dalam ini sering diucapkan oleh Nabi, bukan sekali dia ucapkan. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW mengucapkannya dalam khutbah-khutbah beliau, dalam nasihat-nasihat beliau, dalam wejangan-wejangan beliau. Ini menunjukkan Rasulullah SAW menekankan akan hal ini. Yang pertama, Rasulullah SAW menekankan tentang masdar yang benar, sumber yang benar. Makanya beliau mengatakan, sebaik-baik perkataan Al-Quran, sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad. Berarti apa? Suruh ambil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi. Tidak ada yang lebih baik daripada sunnah Nabi. Tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Beliau ingatkan akan hal ini. Karena, dan kemudian setelah itu, di antara rahmat beliau, beliau mengingatkan tentang sumber-sumber yang bermacam-macam. Beliau ingatkan kepada umatnya, jangan mengambil akidah dari sumber yang bermacam-macam, karena sumber-sumber tersebut akan menjauhkan manusia dari kebenaran. Makanya beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Sumber-sumber yang tidak jelas, sumber-sumber yang datang belakangan, bukan sumber yang asli. Rasulullah SAW suruh kita kembali kepada sumber yang asli. Adapun sumber yang datang belakangan, yang tidak jelas, Rasulullah SAW ingatkan, tinggalkan. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang buruk. Oleh karenanya beliau mengatakan, Syekh mengatakan, wasilah apapun yang mengantarkan kita kepada sumber yang tidak asli, maka jauhi. Wasilah apapun, sarana apapun yang mengantarkan kita kepada sumber agama yang tidak asli, bukan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Karena itu tidak mendekatkan kita kepada Allah, tapi semakin menjauhkan kita dari petunjuk dan kebenaran. Dan petunjuk kebenaran tidak mungkin kita dapatkan kecuali dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.